Budapest Gambit adalah pembukaan hitam untuk melawan langkah pertama putih D4. Setelah ini hitam harus melanjutkan kuda F6. Dan sesudah langkah populer C4, kita harus melangkah E5. Inilah yang disebut Budapest Gambit. Dinamakan menurut nama ibu kota Hungaria, Budapest. Respon terbaik putih adalah menerima gambit ini. Dan di video ini kita akan mempelajari varian Fajarowicz, yakni kuda E4. Di mana di chapter pertama ini kita akan terlebih dahulu melihat apa yang terjadi jika putih bereaksi dengan langkah natural F3. Ini adalah blunder fatal karena hitam punya balasan gajah B4 skak. Jika kuda ke C3, kuda makan kuda, pion makan kuda, gajah makan pion, mendapatkan benteng. Dan jika putih menutup skak ini melalui kuda D2 atau gajah D2, hasilnya akan sama saja. Hitam akan tetap melanjutkan dengan langkah killer menteri H4 skak. G3, kuda makan pion, mengancam benteng. Gajah makan gajah akan dibalas kuda E4 skak mat. Dan jika pion makan kuda, menteri makan pion, kembali skak mat. Langkah terbaik putih untuk mencegah skak mat adalah dengan menteri B3. Dan tentu saja, kuda makan benteng skak. Raja D1, gajah makan gajah, kuda makan gajah, menteri makan pion. Hitam unggul satu benteng dan satu pion bersih. D4, kuda F6, C4, E5. Pion makan, kuda E4. Dan kita akan memeriksa line A3. Langkah ini sangat umum dimainkan dan bertujuan untuk mencegah serangan gajah terhadap raja. Masalahnya bagi putih, di sini hitam punya langkah jebakan yang sangat menggiurkan, yakni B6. Ini sering disebut sebagai jebakan out of this world, atau kita singkat saja jebakan OTW. Dinamakan demikian karena merujuk pada fakta bahwa Grandmaster Maxim Delugi yang berelo rating 2500-an terjatuh ke dalam jebakan ini dan mengalami kekalahan saat berhadapan dengan pecatur berelo rating 1400. Sangat aneh. Menteri D5 tentu saja adalah langkah yang akan sangat sulit ditolak. Terlihat hitam akan kehilangan salah satu perwiranya tanpa kompensasi apa-apa. Di posisi ini, hitam bahkan memiliki langkah yang akan membuat lawan Anda berpikir bahwa mungkin Anda sedang mengalami krisis identitas, yakni gajah B7. Dan putih tentu saja akan dengan senang hati memakan gajah. Putih memenangkan perwira sambil di saat yang sama mengancam untuk memenangkan perwira hitam yang lain. Sangat menakutkan. Namun setelah hitam membalas kuda C6, sudah sangat jelas bahwa menteri terkurung dan hitam mengancam untuk menjebaknya. Putih bisa mencoba mencegah malapetaka ini dengan B4. Namun A6
memperbaharui ancaman untuk memenangkan menteri. Di posisi ini, engine catur Komodo merekomendasikan F3. Ini dianggap sebagai langkah terbaik, dan Komodo juga Stockfish bahkan menyatakan bahwa putih punya keunggulan yang sangat besar. Tentu saja hitam harus melanjutkan benteng A7 menjebak menteri, dan setelah menteri makan benteng, kuda makan menteri, pion makan kuda. Putih punya kompensasi 3 perwira sebagai ganti menteri. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Stockfish dan Komodo sependapat bahwa putih jauh lebih unggul. Namun tentu saja, ini adalah analisa komputer, dan lawan Anda harus bermain akurat sepanjang puluhan langkah tanpa menteri untuk mengamankan kemenangan, yang mana ini tidak mungkin karena di kehidupan nyata tidak ada manusia yang berpikir seperti komputer. Terlebih lagi sekarang hitam akan melanjutkan menteri H4 skak, membuat sulit kehidupan sosial putih. G3 dan menteri makan pion menyerang benteng. Kuda F3, menteri makan pion kali ini menyerang gajah. Gajah D2, kuda ke C6. Dan seperti yang Anda lihat, 4 perwira putih masih belum berkembang. Raja juga belum dirokade. Putih bisa melanjutkan E3, menteri E4, gajah G2, kuda makan pion. Setelah rokade, kuda makan kuda, gajah makan kuda, menteri E5 menyerang benteng, kuda C3, dan H5. Raja G2, H4, E4, gajah D6, mengancam serangan yang sangat mematikan. Dan jika gajah ke E1, pion makan pion. Seandainya gajah makan pion, langkah kiler benteng makan pion skak akan mengakhiri perlawanan putih, karena raja makan benteng, menteri makan gajah skak, raja H1, menteri ke H2, skak mat. Selain langkah B4, putih juga bisa mencegah melalui langkah gajah G5, skak, menyerang menteri, dan kuda makan gajah, menteri A6, kuda kembali ke E4, mengancam untuk menjebak menteri, menteri A4, dan langkah yang sangat kuat, kuda makan pion, raja makan kuda, menteri H4 skak, G3, menteri E4, gajah G2, gajah ke C5 skak, raja F1, dan di sini menteri E3 mengancam skak mat, kuda H3, menteri ke C1, dan skak mat di langkah berikutnya. Langkah putih yang lain adalah kuda ke C3, dan ini mungkin yang terkuat. Tentunya ini adalah langkah komputer yang mustahil ditemukan di atas papan jika lawan Anda bukan seorang Grandmaster atau Master Internasional. Kuda ke C5 menyerang menteri, dan putih harus melanjutkan dengan langkah yang pasti akan sangat sulit ditemukan oleh manusia biasa, yakni gajah G5. Langkah terbaik hitam adalah memakan menteri. Setelah gajah makan menteri, benteng makan gajah, menyerang pion, dan jika pion ini dipertahankan dengan kuda G6, E3, gajah G7, gajah E2, kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda. Posisi kedua belah pihak sama kuat, namun jika putih terburu-buru rokade, gajah makan kuda sangat kuat, pion makan gajah
kuda ke C5. Putih punya 3 pion lemah, sementara hitam punya kuda monster di petak C5. Jika hitam sanggup menyingkirkan semua benteng dari papan dan memaksakan permainan memasuki ending gajah versus kuda, dia akan memiliki kemungkinan sangat besar untuk menang. Pada bagian berikut ini, kita akan memeriksa line ketika putih melangkah kuda ke F3. Menghadapinya, kita kembali akan memainkan langkah B6, memasang jebakan OTW, dan menteri D5. Di sini langkah terbaik adalah gajah ke B4 skak. Jika gajah D2, kuda makan gajah, kuda makan, dan kuda C6. E3, menteri E7. Setelah gajah E2, gajah ke B7, rokade, dan rokade ke sayap menteri. A3, gajah makan kuda, menteri makan gajah, kuda makan pion, kuda makan, menteri makan, benteng FD1. Hitam harus melanjutkan benteng HE8. Dan setelah B4 berusaha membongkar sayap menteri, F5, C4, F4. Pion makan, gajah ke D3 menyerang pion, namun pion makan pion. Menteri makan pion, menteri makan menteri, pion makan menteri, benteng makan pion, gajah makan pion, dan benteng E2. Setelah G3, hitam memiliki langkah yang sangat kuat, benteng FD8, dan putih sudah dipastikan kalah, misalnya gajah D3, benteng G2 skak, raja H1, dan benteng makan pion. Skakmat di langkah berikutnya. Jika kuda C3, kuda makan, menteri makan benteng, dan kuda E4 skak. Gajah D2, kuda makan gajah, kuda makan kuda, gajah makan kuda. Di sini, raja makan gajah, kuda ke C6. Dan seandainya putih berusaha mempertahankan pionnya dengan F4, rokade, E3, menteri E7, A3, gajah A6 menyerang menteri, dan menteri terjebak. Jika putih memainkan kuda B D2, langkah ini menghalangi pengembangan gajah gelap. Jadi inilah saatnya untuk melanjutkan jebakan OTW, gajah ke B7, menteri makan gajah, dan kuda ke C6 mengancam untuk memenangkan menteri. Jika kuda D4, rokade, dan setelah kuda makan kuda, pion makan kuda, hitam menang. Jika menteri A6, kuda C5, menteri B5, dan A6, menteri terjebak. Berikut ini kita akan memeriksa varian saat putih melangkah, menteri C2. Gajah ke B4 adalah langkah terbaik. Dan jika gajah D2, kuda makan gajah, kuda makan kuda, menteri E7. Berusaha mengambil kembali kekurangan pion, kuda F3, kuda C6, menteri E4, dan D6. A3, gajah makan kuda, kuda makan gajah, pion makan pion. Hitam mendapatkan kembali pionnya. E3, rokade, gajah D3, mengancam skakmat. F5, menteri D5, skak, gajah E6, menteri B5,
Dan di sini A6 mengizinkan menteri makan pion. Namun hitam akan membalas dengan langkah yang sangat kuat. Menteri D7 menyerang gajah, dan setelah gajah menghindar katakanlah ke E2, benteng B8 menjebak menteri. Jika kuda ke C3, D5, pion makan pion, en-pasan, dan gajah ke F5. Pion makan pion, menteri makan pion. Hitam mengorbankan 2 pion untuk mendapatkan inisiatif serangan. Seandainya sekarang gajah D2, kuda makan gajah, menteri makan gajah, dan gajah makan kuda. Pion makan gajah, kuda makan gajah, raja makan kuda, rokade. Putih punya keunggulan 2 pion, namun pion tersebut adalah pion lemah yang akan dengan mudah diambil kembali oleh hitam. Selain itu, raja putih juga telah kehilangan hak rokade. Menteri E4, kuda A6, benteng B1, B6, kuda ke F3, benteng FE8, menteri D3, benteng D8, kuda D4, dan kuda ke C5. Menteri G3 menawarkan pertukaran menteri untuk memperbesar keunggulan, namun menteri D7, hitam harus menolak pertukaran menteri karena tertinggal 2 pion. H4 melakukan serangan di sayap raja sambil berusaha mengaktifkan benteng. Menteri A4 dan benteng A1, menteri makan pion. Hitam berhasil mengurangi keunggulan pion putih menjadi 1. H5, kuda E4, menteri G4, dan langkah luar biasa, benteng makan kuda. Pion makan benteng, menteri makan pion, menyerang benteng juga mengancam skakmat. E3, menteri makan benteng skak. Raja E2, menteri ke B2 skak. Raja D3, menteri C3 skak. Raja E2, menteri D2 skak. Raja F3, menteri makan pion, skakmat. Jika menteri ke B3, kuda A6, A3, dan menteri A5, gajah D2, rokade. Jika kuda ke F3, benteng makan gajah, kuda makan benteng, dan kuda makan kuda. Pion makan kuda, gajah makan pion, benteng D1, benteng D8, menteri A2, dan kuda ke B4. Ini akan memaksa menteri B3 atau langkah lainnya. Setelah ini kuda ke C2, skak, dan langkah ini harus direspon dengan mengorbankan menteri. Gajah makan menteri. Hitam menang. Seandainya sekarang benteng D1, benteng makan gajah. Jika pion makan gajah, benteng makan benteng skak. Kuda makan benteng, dan kuda makan pion. Kuda C3, menteri A1 skak. Kuda D1, menteri C1 mengancam skakmat. Kuda F3, kuda ke C2 skak. Menteri makan kuda, menteri makan menteri. Hitam menang.
Jika benteng makan benteng, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan kuda makan benteng. Raja makan kuda, benteng D8 skak, raja E1, kuda ke C5. Menteri B4 menawarkan pertukaran menteri, gajah ke C2, mengancam skakmat. E3, benteng D1 skak, raja E2, menteri ke C7, kuda ke F3, dan benteng B1, menteri putih terjebak. Pada bagian terakhir ini kita secara singkat akan memeriksa situasi ketika putih menolak gambit hitam. D4, kuda F6, C4, E5. Dan kita pertama-tama akan melihat E3. Di sini gajah B4 skak, gajah D2, gajah makan skak, kuda makan, dan D6. Gajah D3, pion makan, rokade. Jika kuda E2, D5, C5, kuda C6, rokade, gajah ke G4. Dengan ancaman yang sudah sangat jelas, hitam ingin memenangkan pion F3 dan menteri E7. Jika pion makan gajah, menteri E3 skak, raja H1, menteri makan gajah, menyerang pion, kuda F3, dan menteri makan menteri, benteng makan menteri, kuda makan pion. Hitam unggul 1 pion. Jika kuda ke F3, benteng E8 skak, gajah E2, dan di sini putih bersiap rokade, namun menteri E7 mencegah rokade. D5, kuda ke A6, kuda D4 kembali bersiap rokade, gajah G4 menghalangi rokade. F3 dan gajah ke D7. Jika sekarang rokade, menteri E3 skak mendapatkan kuda. Seandainya putih memainkan D5, gajah C5, gajah G5 akan berhadapan dengan gajah makan pion skak, raja makan gajah, kuda G4 skak, raja E1, menteri makan gajah. Hitam unggul 1 pion, sementara raja putih kehilangan hak rokade. Jika kuda F3, D6, gajah G5, dan kembali gajah makan pion skak, raja makan gajah, kuda E4 skak, raja E1, kuda makan gajah, kuda makan kuda, menteri makan kuda. Hitam kembali menang 1 pion dan membuat putih tidak bisa rokade. Jika E3, di sini D6, kuda C3, dan rokade, gajah D3, A5, menstabilkan posisi gajah dari kemungkinan serangan pion putih. Kuda F3, dan gajah G4, rokade, gajah B4. Jika A3, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan E4. H3, gajah makan kuda, pion makan gajah, pion makan gajah. Hitam menang perwira.